Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahil jalilul jabbar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Al-khaliqul akbar. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu an-nabiyul mukhtar. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad nuril qahar bijahi indaka abdil anna sihr wal aina wa syarrul ashrar wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram min yawmina hadha ila yaumil mahsyar, amma ba'du. Bapak RT Pipik beserta istri dan keluarga yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, mudah-mudahan selalu diberikan sehat walafiat, banyak rezeki, panjang umur dalam taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Yang mulia guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Suharli yang baru saja memimpin zikir. Mudah-mudahan zikir yang telah beliau pimpin dan kita ikutin bersama Allah Subhanahu wa taala menyampaikan pahalanya kepada almarhum almarhumah daripada keluarganya Bapak RT Pipik dan keluarga kita semua, khususnya yang dihauli malam hari ini Aprili Angelika binti Pipik. Mudah-mudahan ananda tercinta yang sudah menjadi almarhumah Allah jadikan sebagai jaminan tiket masuk surga buat Bapak RT Pipik dan ibunya. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati para bapak-bapak haji, para bini sepuh, para kiai, para asatiz, dan seluruh para jamaah yang hadir pada ini malam. Tidak lupa pula Bapak RW karena RT-nya ada di sini. Ada RW-nya ada? Pak, nggak ada ya? Lagi kerja. Mudah-mudahan kita yang hadir ini malam tentu dengan memenuhi undangan Bapak RT Pipik, mudah-mudahan kita juga sehat walafiat, berkah selamat, banyak rezeki, panjang umur, dan mudah-mudahan anak-anak kita semua soleh dan solehah, senantiasa nurut sama kita para orang tuanya dan mudah untuk didik kepada jalan agama, dan mudah-mudahan nanti kelak di yaumil mahsyar bisa menjadi penyelamat kita orang tuanya untuk masuk dalam surga. Seorang anak bagi siapapun orang tuanya adalah harapan yang nyata, harapan yang semuanya 1001 macam harapan dituangkan kepada anak tercinta yang kelak bisa mengangkat harkat derajat orang tua dari alam dunia sampai ke alam kubur, sampai nanti ke alam akhirat. Tapi kenyataan yang dialami oleh Bapak Pipik dan Ibu lain daripada itu. Inilah penghijauan tahan rukun iman yang ke-6. Khairihi wa syarrihi minallahi ta'ala. Segala ketentuan Allah yang baik tentu kita suka menerimanya ya. Tapi yang tidak baik menurut kita itu tidak semua orang yang sanggup kalau enggak dipersiapkan iman yang kuat. Sehingga ada sebagian orang tua yang ketika anaknya mati, ya Tuhan kenapa enggak saya aja yang dicabut? Kata malaikat, belum gilirannya bang. Kalau gua cabut semua nih bocah siapa yang ngurusin? Gitu kan? Betul. Ya wajar lah, dia sebagai orang tua saking sayangnya cuman salah ngomong. Sama juga bininya mati. Kata lakinya, kenapa ya bukan saya aja yang mati? Ya sama jawabannya. Kata malaikat, kalau lu yang gue cabut juga terbini lu siapa yang ngurusin tahlilannya, ngejuarinya? Betul kagak Pak? Jadi ucapan seperti itu sebetulnya ucapan saking cinta, ucapan saking sayang. Makanya ada satu dialog dalam satu hadis
di mana Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Israil. Israil dipanggil, Pak. Israil, kemari. Ada apa ya Allah? Apakah engkau benar telah merenggut belahan jiwa si Fulan, anak kesayangannya Bapak RT Pipik? Benar. Kan atas perintahmu juga ya Allah. Iya. Lalu bagaimana keadaan orang tuanya setelah buah hatinya, belahan jiwanya kau rampas? Apakah dia berputus asa, berkeluh kesah dan tidak terima dengan takdir ketentuanku? Enggak ya Allah. Yang saya dengar di telinga saya, kata Israel, dia berkata inna lillahi wa inna ilaihi. Walaupun sedikit saya tahu dia agak tidak rela melepaskannya. Begitu ya Kak, ya Kak. Israel tahu itu. Iya. Begitulah perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada ayah dan ibu yang ditinggal mati masih kecil oleh anak-anak. Yang penting ucapan yang keluar dari mulut kita itu apa? Kalau ucapan yang keluar inna lillahi wa inna ilaihi, saya ridho, saya ikhlas ya Allah, saya sadar karena Engkau Maha Kuasa. Di tanganmu lah segala ketetapan dan ketentuan, walaupun menurut kami tidak baik, menurut Engkau baik, kami terima itu semua. Sehingga Allah berkata kepada malaikat, Ridwan, Ridwan, kau bangunkan surga, berikan nama itu surga dengan sebutan panggilan Baitul Hamdi. Nanti Bang Pipik sama Empok nih masuk surganya surga Baitul Hamdi. Buat siapa itu surga? Buat ayah dan ibu yang ketika ditinggal mati anaknya belum balik atau masih kecil, yang dia sabar, yang dia ridho, yang dia ikhlas karena ketentuan Allah, dia berhak menempati surga Baitul Hamdi. Nanti kita kalau udah pada masuk surga, cari alamat surga yang mereknya Baitul Hamdi, nanti ketemu sama RT Pipik. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, lagi-lagi rahasia Allah yang tahu hanya Allah. Betul enggak? Segala sesuatu yang ada di muka bumi, termasuk jatuhnya daun dari ranting pohon, kapan dia jatuh dan kemana arahnya dia jatuh, itu sudah ada ketetapan di lauhil. Itu urusan daun tuh ya, yang kalau jatuh disapuin sama tukang sampah. Apalagi urusan nyawa manusia, kagak sembarangan Allah main cabut-cabut aja. Sehingga pada kenyataan kadang-kadang suka terbalik Pak Ustadz. Kita makan pengennya orang yang alim, yang rajin ibadah, umurnya panjang. Ya pengennya begitu. Kadang-kadang umur pendek-pendek yang begitu itu. Yang brengsek, yang galak sama bini. Awet. Belum, jangan terusin dulu. Yang kagak mau nyampur sama saudara, yang serakah, jahat pokoknya malah. Kita sumpah-sumpahin kagak mati-mati. Awet. Itu tadi jawabannya, wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Si fulan yang kau lihat jahat brengsek. Lanjut ini. Nyampe di mana tadi? Panjang umur. Nyampe orang brengsek. Nyampe awet. Itulah tadi yang saya katakan, kata Allah wa asa an takrahu syai'an fa huwa khairul lakum. Si fulan yang kamu sangka buruk, yang kamu sangka jahat, model dia mah kagak bakal tobat, belum tentu. Sebab takdir ketentuan buruk manusia, buruk baiknya manusia ada pada genggaman kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi umur 70, 80 taubatan nasuha. Ente kagak tahu. Kan gitu. Ya, bisa jadi. Atau sebaliknya, wa asa an tuhibbu syai'an fa huwa syarrul lakum. Orang yang kamu anggap baik, yang kamu puja-puji, seakan-akan tidak ada cacat dan celah bagi dirinya, kalau Allah punya mau, dibalik sama Allah menjadi orang yang paling jahat, kan bisa aja. Betul apa benar? Betul. Artinya apa? Selektiflah, objektiflah, bertata kramalah dalam menilai sesuatu yang terjadi pada diri pribadi kita ataupun yang terjadi di tengah-tengah masyarakat.
insya. Supaya apa? Supaya kita beragama tidak rumit, tidak sulit. Supaya kita beragama bisa berpaham luas dan luas. Tidak gampang menyalahkan orang, tidak menyalahkan segala takdir dan ketentuan Tuhan, sebab semuanya telah diatur sejak zaman azal ajali. Kapan itu zaman ajali, bapak-bapak, saudara-saudara? Sebelum dunia ini ada. Seperti kronologis wafatnya almarhumah Ananda Aprili Angelika, namanya cakep nih, Aprili Angelika. Angelika itu nama malaikat. Aprili itu bunga, bunga harum, mewangi, dengan wujud sosok malaikat yang bakal nanti bisa menyelamatkan kedua orang tuanya. Amin. Tapi ngomong-ngomong udah diakekain Bang RT, udah potongin kambing. Ntar haul tahun depan potongin kambing 10. Amin, 10 katanya. Mudah-mudahan duitnya banyak. Minimal satu. Minimal satu. Beli kambing. Ya, beli kambing walaupun mahal 5 juta, beli. Buat apa namanya, tebusan bagi anak-anak kita. Sebab dalam satu hadis, anak yang terlahir dalam keadaan tergadek, tebus bagi perempuan satu ekor kambing yang sehat, yang kuat, yang gagah. Bagi laki-laki kambingnya 2, yang sehat, yang kuat, yang gagah. Itulah tebusan dari Allah Subhanahu wa taala buat para orang tuanya. Pertanyaannya, Pak Ustadz, kalau orang tuanya boro-boro beli kambing, makan juga jarang temu, alias kismin misalnya, boro-boro beli kambing ya Pak Ustadz, Kiai, bagaimana? Itu lain cerita. Orang tua yang tidak sanggup untuk mengakikahkan putra putrinya sudah terlebih dulu diakikohkan oleh baginda Rasul Nabi Muhammad. Kata orang miskin, alhamdulillah. Gua kagak punya utang. Iya, alhamdulillah. Jangan mendingan miskin. Itu pengecualian. Itulah agama, indahnya agama Islam. Buat yang miskin tidak ditekankan harus untuk begini, untuk begitu, dan bagi sekaya juga diperintahkan harus begini, harus begitu. Jadi ada keadaan dan ketentuannya. Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi saya katakan, anak merupakan tumpuan harapan bagi semua orang tua. Tapi enggak sedikit orang tua yang dibikin susah oleh anak-anaknya, betul? Apalagi zaman sekarang nih, ini jadi kiai kita zaman sekarang ini lebih berat jadi orang tua didik anak. Kita kagak sekolahin brengsek, kita sekolahin lebih brengsek. Masya Allah. Dari mulain PS sampai sekarang di HP tuh game online, apalagi itu udah pada tahu semua itu. Subhanallah. Waduh. Emang kagak kemana-mana tuh bocah di kamar baik, tahu-tahu dapat 2-3 hari perangainya berubah. Ngelihat orang tua udah sama juga ngelihat apa itu, udah kagak ada sopan-sopannya. Awak dibikin di badannya dibikin tato-tatoan. Ngelihat apa yang diajarin di YouTube. Itu hati-hati Pak, zaman sekarang punya anak, tolong anak-anak jangan kasih megang HP mulu, suruh main galasin. Kan zaman dulu tuh mainan kita, main galasin, main coklat, main benteng, main tap, main tak sumpet, main pongkaleng, itu mainan kita. Makanya bocah zaman dulu masih sehat-sehat. Bocah sekarang SD udah min 70, udah kagak ngeliat orang. Dari orang udah dikasih HP, mamanya babanya majuin brengsek. Emang urusan anak yang disalahin siapa? Orang tuh masa mau nyalain siapa? Yang penting anteng katanya. Ya kan anak ibarat kacang, kalau lanjarannya bengkok anaknya kacangnya bengkok, kalau lanjarannya lempeng anaknya lempeng. Insya Allah buah ketika jatuh nggak jauh dari pohonnya, kayak buah jambu kagak mungkin jatuh di pohon rambutan. Bisa aja sih mungkin di bawah cecodot kali. Iya umpamanya buah jambu jatuhnya di pohon rambutan, di bawah codot cuma. Jadi anak yang kita harap-harap terkadang memang membuat kita bahagia, tapi terkadang juga membuat kita ditimpa malapetaka. Tapi itu semua tidak salah bagi orang tua selama kita jadi orang tua mengikuti aturan-aturan agama. Makanya agama bener-bener ngajarin dah, ketika anak dalam kandungan jangan distelin diskotik mulu, dangdut.
segala bang toyib, lagu basah-basah. Capek-capek ya. Itu bocah pas keluar karena lagunya basah-basah, minum tutuban, mati. Iya di stand up lagu basah-basah, kaki ini basah, seluruh badan basah, kata pelakunya lepek. Iya bukan di suara Al-Quran, makanya agama ngajarin tapaulan kalau kandungan udah 4 bulan ya 7 bulan dibacain surat Yusuf, dibacain surat Maryam. Nggak ada duitnya Pak Ustadz, tambahin bacain surat tanah. Yang 7 bulan kagak ada duitnya, bacain surat tanah, minjem dulu nih jaminannya sertifikat, nggak apa-apa lah anak kita, ya kan? Apa tapaulan supaya anak kita dapat berkah, dapat karomah seperti kayak Nabi Yusuf. Walaupun hidupnya dimusuhin sama saudaranya, karena dia sabar terpilih diangkat oleh Allah jadi nabi dan rasul. Tapaulan ke Siti Maryam, walaupun dia ketika memiliki anak tanpa suami itu bukan karena dia perempuan zina, tapi karena ketaatan kepada Allah Subhanahu, langsung dia hamil, yang ngasih kehamilan atas takdir Allah melalui malaikat Jibril alaihis, sampai punya anak, kemudian anaknya jadi nabi. Begitu kan, dibacain surat Yusuf, surat Maryam, dibacain si Ustad, cuman sama Ustad doang, bawahnya kagak bisa membaca. Inilah pentingnya jadi bapak, kita kudu bisa ngaji. Paham nggak Pak? Pak Ustadz lo kan udah setua ini ngaji, ya belajar ngaji Iqra nggak apa-apa ya Pak Ustadz. Emang waktu anak mudanya nakal, bengal disuruh ngaji kagak mau ngaji, nongkrong mulu perapatan. Sekarang udah tua, kita baru dekat sama Ustadz, dekat sama Bang Haji Jamal, pengen bisa ngaji ya kagak bisa langsung ujuk-ujuk bisa ya Pak Kiai. Kita belajar Iqra dulu, a, ba, ta, aba, ata, aja, begitu. Nanti lama-lama hatam Iqra 6 baru bisa baca kelempengan bini kita hamil, bacain surat Yus. Idz qala Yusufu li abihi ya abati inni ra'aitu ahada 'ashara kawkaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Allah. Ini kalau diamalin bisa buat jadi doa pelet ini. Ini bisa buat pelet ini. Tahu aja. Ya, bini romanya ngomel mulu, bacain ini. Sekolah Yusuf li abihi ya abadi ini roh itu ada asyara kaukaba wasyamsa wal qamara ra'aitum li sajidin. Dia lagi ngomel, sembur mukanya full. Bikin marah. Berhenti ngomelnya, insya Allah dia akan tunduk nurut apa kata kita. Disuruh ngetan ngulon. Pokoknya insya Allah nih li sajidin, tunduk kepadaku. Begitulah tapaulan keberkahan itu sudah diajarkan oleh para ulama dengan bacaan-bacaan Quran yang indah. Mengambil surah Yusuf supaya berkah, dapat berkah dari Nabiullah Yusuf. Dibacakan surat Maryam supaya dapat barokah dan karomah dari Siti Maryam radhiyallahu anha. Itu tuh ajaran agama tuh. Jadi nggak boleh lepas dari agama, nggak boleh lepas. Ketika lahir nih anak, jangan babanya pergi, enak bener bikinnya berdua. Bini setengah mati antara hidup dan mati ya Pok, waktu brojolin bocah. Kata bidan, tahan napas Pok, tahan napas Pok, malah mangap. Disuruh ngedan Pok, ngedan yang kuat, bukan orok yang keluar, berak. Tuh perempuan tuh setengah mati, lakinya pergi malah ngerokok. Kata Bu Bidan, Pak kok nggak ditemenin, saya ngeri ngeliat bini saya lahir. Kata Bu Bidan, Bapak ini curang, waktu bikin bersama-sama. Kenapa ketika istri Anda menghadapi perang, ini perang itu jihad, makanya perempuan yang meninggal ketika melahirkan dapat pahala mati syahid. Dosanya semua habis diampuni oleh Allah lantaran menyelamatkan anak manusia. Kan begitu, ada yang anaknya selamat, emaknya mati. Ada yang mati dua-duanya. Udah babanya merana. Anak hilang, bini hilang. Salah dewek sih. Waktu bini lagi hamil dibentak-bentak mulu, domelin. Bini bunting mulu, domelin, lu bunting mulu kayak kucing. Lah orang diembat malakinya. Masa kagak bunting? Gimana sih? Nah, begitu ajaran agama luar biasa, kehati-hatiannya supaya ngapa nih? Supaya kelak nanti anak lahir gampang dididik, gampang diatur ya Pak Kiai. Gampang diurus.
Dia SD, SMP, SMA sampai dia kuliah gampang dicari duitnya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Makanya nih kita dapat pelajaran dari Bang Pipik ya. Cuman nanti haul tahun depan akekain ya. Mungkin lupa kali. Mungkin lupa. Duitnya bukan nggak punya, dia kagak ngumpulin aja. Kalau ngumpulin mah punya. Ya Bang ya, bener teh. Punya pasti. 5 juta mah kecil lah. Kecil. Nah, mohon maaf untuk akikah 5 juta kecil. Mohon maaf banyak kejadian. Jam 12 saya telepon. Halo, apakah ini Bapak Subroto? Kagak salah. Maaf Pak, anak Bapak ada di polsek. Kenapa anak saya? Terlibat narkoba. Kan zaman sekarang anak yang terlibat narkoba walaupun dia dijahatin sama teman atau dipemakai minimal kan 25 juta. Betul nggak? Betul kagak? Betul kagak? Dicariin nggak itu? Buat nebus anak setan kerera. Cariin nggak? Kita cariin. Punya mau jangan ditebus biar ditangkap. Kalau ditebus ntar begitu lagi habis banda. Rumah tinggal 50 meter dijual 20 meter, tinggal 30 meter. Belain segerandong tuh. Sekarang buat akikah 5 juta, gede apa kecil? Ya, dan yakin percaya Aprilia nanti bakal nyari Bang Pipik. Ini Aprilia anak-anak yang mati masih kecil Pak kagak bakal mau masuk surga sampai malaikat ribet ngajak mainnya. Bocah nangis, bayang nangis. Lo bener. Malaikat dikejar ribet mau bocah ini. Emang dasar bocah agak di dunia kagak di akhirat. Di dunia ngejar ribet kita. Di akhirat ngejar ribet malaikat. Kan malaikat yang ngajak main. Disuruh masuk ke surga kagak mau nih Aprilia. Dia cari. Ya Rob, saya di dunia punya ayahanda, punya orang tua. Siapa namanya? Kata malaikat, RT Pipik. Kenal gak malaikat? Coba gue lihat nomor WA-nya. Sayang, kata malaikat, kamu sudah dijamin surga. Tempatmu di surga sayang, kata malaikat. Enggak, saya enggak bakal mau masuk surga malaikat sebelum orang tua saya diselamatkan masuk surga bersama saya. Amin. Kata Aprilia tuh. Berarti 5 juta buat akikah kecil apa gede? Kecil apa gede? Daripada buat nebus gerandong 25 juta di polsek. Ayo. Ya Pak. Ya Pak. Maksud saya ini malam bapak-bapak yang anaknya meninggal masih orang perlu diakikahin. Kalau punya duit celengin Pak. Nyeleng. Kalau nyelengin kagak bisa bapak yang celeng dah. Maksudnya celeng muter gitu jadi mana kek? Ya itu tadi tuh untuk urusan dunia. Maaf ini maaf saya ngomong ini. Untuk urusan dunia anak kita terlibat narkoba, punya kagak punya kita bela-belain. Kita tebus 25 juta. Apa itu bocah besok jadi sadar? Kagak begitu lagi. Sebab kata dia gue bakal ditebus lagi sama orang tua gua, mau mampus. Kurang ajar tuh anak tuh. Ya Pak ya. Kita mas sayang jangan sampai dia di penjara. Begitu lagi. Nauzubillah summa nauzubillah. Tapi untuk urusan akikah punya kagak punya kita punyain dia pasti kagak bakal mau masuk surga dewek-dewek sebelum bisa nyelamatin kedua orang tuanya. Alhamdulillah. Kata Nabi, tidak ada seorang bapak dan ibu yang ditinggal mati oleh anaknya yang belum balik usia balita. Dia nanti akan mendapatkan hak paten untuk masuk surga tanpa dihisab. Tuh Bang, tuh enak banget Bang. Siapa itu? Ada yang nanya emang? Iya, Masya Allah. Pak Ustadz, pertanyaan bagaimana kalau maperek baba jablay? Habis lahir anak dibuang ke kali. Ini orang tua Arab jadah. Tadi kan ada di TV tuh, ada bayi dibuang ke kali Sunter. Masya Allah, teganya itu orang tua. Memang kalau orang tuanya setan, bocah kagak tahu salah dibuang ke kali. Pak Ustadz, bocah anak kolot. Padahal mau dia kasih ke rumah sakit ya. Habis itu lu jadi perek lagi nggak apa-apa dah. Yang penting tuh bocah jangan disia-sia. Nauzubillahimin. Ya tentu anak yang begini karena disia-sia melaknat orang tuanya nanti di akhirat. Nauzu. Jadi yang dicari-cari oleh anak nanti di surga, yang ketika dia sendiri nggak mau diajak masuk surga kalau bisa membawa orang tuanya adalah orang tua yang sayang sejatinya cinta kepada dirinya. Kayak Bang Pipik. Alhamdulillahirabbil alamin. Tahun depan akikahin ya. Beli kambing yang tanduknya meliuk tuh. Sebab Pak, kambing buat akikah ataupun korban, kalau kambing bengek ibarat motor oblang.
orang-orang udah pada swung bujembat di Siratal Mustaqim, dia masih nyelak, masih ngegas, cerlek, jeklek. Atuh belum juga berangkat, kambingnya bengek. Bener. Jadi kambing, akikah, sapi ataupun kerbau yang sehat, yang kuat, sebab itu menjadi kendaraan buat menyelamatin anak dan orang tua yang diakikahin. Insya Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bang Pipik sungguh sangat cinta dan sangat kehilangan anaknya. Ya gampang, bikin lagi Bang, bikin lagi. Man uleknya yang serius. Mohon ya Allah, yang ini jangan diambil buru-buru. Tunggu sampai dia dewasa, sampai dia usianya tua, sampai dia bisa menyelamatkan dan juga bisa mengangkat derajat saya sebagai orang tuanya gitu. Yang jelas ketentuan yang terjadi pada diri manusia itu bukan istilahnya iseng-iseng, bukan, itu ketetapan pasti. Dan kalau kita menggali daripada semuanya, pasti banyak hikmah di balik musibah. Tapi ngomong-ngomong, Bang Pipik anak berapa? 3. Meninggal 1, masih ada 2. Itu aja tutugin tuh. Tong, lu udah jajan apa? Jajan uduk, beliin lagi risol. Jujur tuh. Jadi anak ada satu sama aja. Andai kata kita terlahir ke alam dunia sebagai pasangan suami istri nggak punya anak, lah ngadopsi anak yatim banyak. Mau yang bongsor banyak, yang bongsor di sini ada nih. Enakan ngurusin yang bongsor bisa disuruh-suruh, kagak ribet. Ini kesapu angin bongsor, panglima bongsor, yatim juga, yatim piatu. Enakan. Lah iya, udah nggak ada susahnya pokoknya. Malah untuk urusan sama Nabi Muhammad nggak ada yang susah, kagak ada yang sulit. Semuanya kalau disikapi dengan bijak, semuanya tiap-tiap ada musibah pasti ada hikmah. Nah demikian Bapak-bapak dan saudara-saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita doain bacain Fatihah Bang Pipik sekeluarga biar banyak rezeki. Amin. Ya. Kalau sekarang kerja biar gajinya naik. Sekarang kerja di mana? Pengusaha. Apaan tuh yang dagangin? Dagang ayam. Masya Allah. Sekarang dagang ayam, tahun depan dagang kebo. Amin. Apa naik meningkat tuh? Jangan ngomong modal dari mana. Urusan Allah. Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu. Kata Allah, ente sekarang dagang ayam, 2 tahun ke depan dagang sapi, dagang kebo, dagang embe. Ngapa? Alhamdulillah. Pas dagang embe buat akikah anak gua. Allah kalau udah punya mau, ya gampang, gak ada yang sulit buat kita. Empo biar sehat. Emponya mana? Yang mana? Udah sehat Pak, ini kan subur deh ini. Subur Po, sehat Po. Alhamdulillah. Jangan minder Po, punya badan gemuk jangan minder, yang penting daripada kurus bangkingan penyakitan dehem. langsing tuh bini. Ya selamat datang, ini ajudan Menteri Agama ini. silakan. Iya jangan minder Po, jangan minder. Justru Bang Pipik punya bini gemuk, alhamdulillah. Kalau orang nanya mana bini dulu ini, wah berarti kata orang lu mah bini yang laki yang baik, berarti laki yang kagak pelit sebab bininya gemuk. Alhamdulillah. Kalau laki yang kurus, laki yang pelit berarti bininya kurus. Itu lakinya asal mau jajan jangan itu sayang, nanti udah kolesterol, akhirnya bini kagak makan apa-apa. Makan hati. Sama bini saya gemuk noh. Kata bini saya, Bang saya mau diet, jangan nanti kena asam lambung mati lo. Jangan, udah bodo amat, enakan gemuk kagak usah pakai kasur. Udah, iya. Ada pernya gitu, per kiong, bual. Alhamdulillah. Iya, kita doain bacain Fatihah biar rezekinya berkah, kemudian biar anak yang masih ada sehat walafiat, panjang umur, banyak rezeki, jadi anak yang solehah, yang soleh, yang bisa mengangkat harkat derajat Bang Pipik sekeluarga. Dan mudah-mudahan kita yang hadir pada ini malam, sekali lagi tadi saya katakan yang belum akikah anak, kalau punya milik rezeki kapan waktu kita beliin kambing. Untuk laki-laki 2, kalau dinya ada, kalau belum sanggup 1 juga nggak apa-apa. Untuk perempuan 1 ekor kambing yang bagus, yang sehat, sebagai tebusan atas perintah Allah, untuk hak yang kita sampaikan kepada anak kita sebagai kewajiban, sebab mereka nanti akan menjadi penyelamat kita, orang tuanya. Walaupun orang tuanya meninggal penuh dengan
Ketika dia punya anak lahir, punya anak kemudian meninggal di usia belum dewasa, belum balik, dia akan menjadi penyelamat bagi keluarganya. Semoga Allah kabulkan apa yang kita hajatkan, yang Bang Bipik hajatkan, dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan dan keselamatan untuk seterusnya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.